Ayo guys, mulai udah di-record. Gimana mulainya nih kok diem semua? Salam dulu, Pan. Oh, ya lupa. Oke. Nanti Lu dipotong aja aja. yang buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Tuhan dalam Perspektif Tafsir Tematik, yang beranggotakan pertama Mutia Sundari, Dea Dwi Kania, Angga Tri Saputro, saya sendiri Muhammad Wirfan Maulana, Muhammad Fadil Armeisi, Silviana Aditya Indah P. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Laptopnya macet anjir. Ulang. Diedit aja. Bentar, ulang. Pasti gila. Ini slide ketiga itu daftar isinya gitu? Atau gimana nih? Slide ketiga, cut dulu bentar. Ini slide ketiga ini daftar isi apa bukan? Iya, jadi kayak konsep Tuhan, perspektif gitu-gitu dibacain. Oh iya. Daftar isi ya berarti ya? Ya. Oke, ulang. Dari awal. Ya, ulang. Gak apa-apa, Iya. ntar di-cut aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Tuhan dalam Perspektif Tafsir Tematik. Dengan beranggotakan yang pertama Mutia Sundari. Bentar dulu. Kenapa lagi? Kan apa tuh habis baca salam kan harusnya di yang halaman pertama. Bentar, ini gimana sih cara nge-back-nya? Nggak bisa. Halaman pertama gimana? Ya udah, ayo lagi. Maaf. Gimana, ini udah mulai belum? Udah. Pas Yuk. setelah ngebuka nanti, pas masuk ke materi langsung off cam aja. Iya, boleh. Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi kami dengan judul Tuhan dalam Perspektif Tafsir Tematik yang beranggotakan yang pertama ada Mutia Sundari, yang kedua ada Dea Dwi Kania, yang ketiga ada Angga Tri Saputro, yang keempat ada Muhammad Wirfan Maulana, yang kelima ada Muhammad Fadil Armeisi, yang keenam ada Silviana Aditya Indah P. Adapun materi yang akan kami sampaikan, yang pertama ada konsep Tuhan, perspektif agama-agama, yang kedua kata Tuhan dan maknanya dalam Al-Quran, yang ketiga kata Allah dalam Al-Quran, yang keempat eksistensi Tuhan dan buktinya, yang kelima prinsip tauhid dalam konsep ketuhanan Islam, yang keenam bukti keesaan Tuhan. Masuk pada materi yang pertama, konsep Tuhan perspektif agama-agama. A. Agama Yahudi. Yahudi percaya kepada Tuhan yang Esa, tetapi Tuhan yang hanya khusus untuk Bani Israel, bukan Tuhan untuk bangsa lain. Mereka tidak pernah menyebut Tuhannya dengan langsung, karena mungkin akan mengurangi kesuciannya. Oleh sebab itu, orang Israel melambangkannya boring jihad. Yang kedua, ada agama Nasrani. Agama Nasrani atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan agama Kristen adalah salah satu agama yang mengakui monoteisme, namun dalam kenyataannya ajaran Kristen adalah yaitu ketika melihat konsep akidah mereka yang dikenal dengan Trinitas atau Trinunggal.
Yang ketiga ada agama Hindu. Agama Hindu mempunyai konsepsi ketuhanan yang bersifat politeistis yang dimanifestasikan dalam jumlah dewa-dewa yang disebutkan dalam kitab Weda sebanyak 32 dewa yang mempunyai fungsi masing-masing. Dewa-dewa tersebut dipandang sebagai tokoh simbolis dari satu dewa pokok, yaitu Brahma. Dalam kitab suci Hindu, sifat-sifat Tuhan dilukiskan sebagai yang maha mengetahui dan maha kuasa. Dan yang terakhir ada agama Buddha. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha berbeda dengan konsep dalam agama Samawi, di mana alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir dari hidup manusia adalah kembali ke surgaan ciptaan Tuhan yang kekal. Sang Buddha bukanlah Tuhan dalam agama Buddha yang bersifat non-teis, yakni pada umumnya tidak mengajarkan keberadaan Tuhan Sang Pencipta atau bergantung kepada Tuhan Sang Pencipta demi dalam usaha pencapaian pencerahan. Selanjutnya, presentasi akan dibawakan oleh Mutia. Selanjutnya yaitu agama Islam. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa. Pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Bahwa kata ilah dan kata Allah pada awalnya berasal dari kata wilah, yang berarti ketundukan, pengagungan, dan ungkapan penghambaan. Selanjutnya dari kata wilah, diderivasikanlah kata ilahah, yang menjadi nama bagi Dewa Matahari. Nama dari Dewa Matahari tersebut selanjutnya berevolusi menjadi kata Allah. Allah dan jangan berpikir tentang zatnya. Terjadi perbedaan pendapat itu, namun agaknya dapat disepakati bahwa kata Allah mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki oleh kata lain selainnya. Ia adalah kata yang sempurna huruf-hurufnya, sempurna maknanya, serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya. Sehingga sementara ulama menyatakan bahwa kata itulah yang dinamai Ismullah Al-Azam, yaitu nama Allah yang paling mulia. Selanjutnya yaitu kata Tuhan dan maknanya dalam Al-Quran. Eksistensi Tuhan adalah salah satu masalah paling fundamental manusia, karena penerimaan maupun penolakan terhadapnya memberikan konsekuensi yang fundamental. Alam luas yang diasumsikan sebagai produk sebuah kekuatan yang maha sempurna dan maha bijaksana dengan tujuan yang sempurna. Namun, Tuhan dalam Islam disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Bahkan secara tegas, Tuhan yang Maha Esa itu sendiri yang menamai dirinya Allah. Seperti dalam surat Toha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kata Tuhan bersalah dari kata Tuhan berasalah dari kata ilahun, terdiri atas 3 huruf, hamzah, lamha sebagai pecahan dari kata lahayalihu laihan, yang berarti Tuhan yang maha pelindung dan maha perkasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dea. Bentar. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah dalam terminologi bahasa Arab pada awalnya berasal dari kata wilah, yang berarti ketundukan, pengangguran, dan ungkapan penghambaan. Ada yang berpendapat bahwa Allah berasal dari kata al dan ilah, yang artinya maha sesembahan. Jadi dapat diartikan dari kata ini, Allah adalah sesembahan yang tertinggi dari segala sesuatu, baik yang ada di dalam
dan bagi yang hidup, kehidupan dan penghidupan. Allah adalah yang patut dijadikan pengabdian dari segala makhluk atau sesuatu yang lain. Hal ini juga menjadi refleksi dari tauhid uluhiyah di mana kita mengesahkan Allah dengan ibadah, di mana tidak menjadi hamba selainnya, tidak menyembah malaikat, nabi, wali, bapak, ibu, kita tidak menyembah kecuali Allah semata. Ibadah kepada Allah berpijak kepada dua hal, yaitu cinta dan pengagungan. Dengan kecintaan akan memunculkan keinginan untuk melaksanakan dan pengagungan akan timbul rasa takut dan khawatir akan dicampakkan, dihinakan, dan disiksanya. Inilah yang membedakan antara istilah Tuhan Rob dengan Allah, di mana ada suatu pengakuan bahwa Allah lah yang menjadi sesembahan kita satu-satunya dalam peribadatan, tidak ada yang lain, yang menjadi pembaharuan yang mengiklas kejahilian kaum yang sombong dan merasa benar sendiri. Next. Selanjutnya adalah mengenai eksistensi Tuhan dan buktinya. Untuk mengetahui eksistensi Allah, diantaranya ada dua metode, yakni mengenal diri dan memperhatikan cakrawala. Mengenal diri sendiri hakikatnya adalah membuktikan eksistensi Allah dan mengetahui adanya Allah. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan dalam dirimu sendiri. Tidaklah kalian memperhatikan. Quran dan dalam hadis Nabi, barang siapa mengenal dirinya sendiri, maka dia mengenal Tuhan. Eksistensi Allah adalah real, seperti matahari yang bercahaya pada waktu pagi. Setiap benda di alam ini menyaksikan dan membuktikan eksistensinya adanya Allah. Berbagai benda alam dan unsur-unsurnya akan memperkuat bahwa ia mempunyai pencipta dan pengatur. Alam dengan segala isinya membuktikan bahwa itu semua adalah bukti eksistensi adanya Allah. Bukti akan adanya eksistensi Tuhan itu dapat dilakukan melalui 4 metode. Yang pertama itu argumen ontologis. Ontologis berasal dari kata ontos yang berarti sesuatu yang berwujud. Ontologi juga bisa disebut sebagai ilmu yang mempelajari wujud tentang hakikat yang ada. Argumen ini tidak berdasarkan pada alam nyata semata, namun juga berdasarkan pada logika. Ontologi itu pertama kali digunakan oleh Plato pada tahun 428 sampai dengan 328 sebelum Masehi dengan teori AID-nya. Kemudian metode kedua yaitu argumen kosmologis. Argumen kosmologis bisa juga disebut sebagai argumen sebab akibat. Bahwa sesuatu yang terjadi di alam ini pasti ada sebabnya. Sebab itulah yang menjadikan adanya atau terjadinya sesuatu. Sebab lebih wajib dan ada daripada alam itu sendiri. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya alam ini bisa dipastikan. Yang kuasa atau maha besar atau disebut juga Tuefien, yang kuasa atau sebab utama. Ini tidak disebabkan oleh orang lain. Dia bersifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Argumen kosmologis ini itu dinyatakan pertama kali oleh Aristoteles tahun 384-322 sebelum Masehi, di mana dia adalah murid Plato. Kemudian yang ketiga adalah argumen teologis, berasal dari kata telos yang berarti tujuan. Dengan kata lain, alam ini berproses dengan adanya menuju ke suatu tujuan tertentu, dan segala yang di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. William Paley, seorang teolog Inggris, menyatakan bahwa alam ini penuh dengan keteraturan. Langit yang biru dan tinggi, bintang-bintang yang berterbangan, dan di atas itu semua ada pencipta yang maha kuasa. Tuhan menciptakan itu semua karena ada tujuan tertentu, seperti halnya Tuhan menciptakan mata bagi makhluknya. Dalam paham teologi, segala sesuatu dipandang sebagai organisasi yang tersusun dari bagian-bagian yang mempunyai erat dan saling bekerja sama. Tujuan itu semua adalah untuk kebaikan dunia dan keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah itu adalah yang terakhir. Cukup dari saya.
Kemudian, prinsip tauhid dalam konsep ketuhanan Islam. Konsep ketuhanan Islam, kata tersebut adalah kata Allah, Ahad, dan Tauhid. Untuk memahami konsep ketuhanan dalam Islam, maka metode yang paling membantu adalah menyimak tafsiran para ilmuwan Islam ketika mereka berinteraksi dengan kata-kata ini. Basis dalam segala pandangan teologis, para ilmuwan Islam berporos dari cara mereka menafsirkan dan menginterpretasikan kata Allah dan kata Ahad. Sebelum telah dijelaskan bahwa kata Allah merupakan nama Tuhan yang paling agung yang menunjukkan kepada kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kata Allah merupakan ekspresi ketuhanan yang paling tinggi dalam Islam. Selain bermakna kemuliaan dan keagungan, kata tersebut juga menafsirkan atau mensyaratkan bahwa kata Allah mewajibkan seluruh bentuk kemuliaan dan menegaskan segala sesuatu bentuk kekurangan. Kata Allah juga merupakan nama bagi zat yang wajib wujud yang berhak untuk mendapatkan segala bentuk pujian. Sedangkan kata Ahad merupakan sifat bagi ketunggalan yang senantiasa abadi dalam keesaannya. Kemudian sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Sina bahwa Allah Ahad bermakna bahwa Tuhan Esa dalam segala aspek dan tak pernah sekalipun mengandung pluralitas. Baik itu pluralitas maknawi sebagaimana yang ada dalam genus dan karakter ataupun pluralitas yang real sebagai makna nampak dalam dunia materi. Keesaan ini juga menegaskan dan mensucikan Tuhan dari hal-hal yang mengindikasikan bahwa Tuhan memiliki bentuk, kualitas, kuantitas, warna, dan segala jenis gambaran akal yang mampu merusak kebersahajaan yang satu. Kemudian sebagai kesimpulannya bahwa dapat dikatakan dalam konsep ketuhanan Islam, Tuhan merupakan zat yang tunggal dalam wujud kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan. Keesaan Tuhan merupakan syarat yang absolut dalam konsep ketuhanan Islam. Otoritas ontologis tertinggi terletak pada zat Tuhan, sehingga tak ada sesuatu pun yang mampu menyamai atau bahkan berkongsi dengan Tuhan dalam kepemilikan atribut-atribut ketuhanan. Kemudian, ya cukup. Selanjutnya. Bukti keesaan Allah. Alam semesta adalah suatu hal yang menakjubkan. Alam semesta menjadi bukti kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya. Tiada Tuhan selain Allah dan sembahan selainnya. Betapa luasnya membentang alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia saja salah satu makhluknya yang berakal belum mampu untuk meraih semua bentangan dari alam semesta ini. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini untuk manusia agar mereka membangun alam semesta ini dan menjadi pemimpin di dalamnya. Tak lupa alam semesta ini diciptakan agar manusia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Seperti yang difirmankan dalam surat Al-Jathiyah ayat 13, yaitu, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya, dalam kurung sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda dalam kurung kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 13. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk manusia apa yang ada di langit, yaitu matahari, bulan, bintang-bintang, air, hujan, dan lain-lain. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menundukkan yang ada di bumi, yaitu pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sehingga bagi orang-orang yang beriman akan selalu bertawakal atas kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang berfikir juga dapat diartikan sebagai kaum yang Kaum yang berfikir juga dapat diartikan sebagai orang yang mau mempelajari lebih lanjut mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu dan teknologi dalam lingkup alam semesta dan sesisinya. Keseluruhan alam semesta tidak bisa dihitung dengan seorang manusia.
Galaksi-galaksi yang terbentang melingkupi planet bumi kita belumlah apa-apa. Dari galaksi-galaksi tersebut masih terdapat kumpulan galaksi yang apabila manusia menuju ke galaksi lain saja membutuhkan waktu beratus-ratus tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada manusia, yaitu akal dan pikiran, agar manusia mampu memikirkan dan memahami rahasia-rahasia yang terdapat di langit dan di bumi, agar membawa manusia menuju ke arah pemikiran yang benar. Dalam ayat Al-Quran, banyak terdapat perbincangan mengenai aspek-aspek alam dan segala hal yang berkaitan dengannya, sebagai bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda-tanda kebesarannya. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi kemudian membuktikan ada kejadian-kejadian serta merta terjadi, melainkan karena Allah sudah mengaturnya sedemikian rupa, seperti kehidupan dan kematian yang datang silih berganti. Begitu juga semesta alam. Bukti keesaan Allah contohnya gempa bumi, siang dan malam, pasang surut air laut, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Terakhir, kesimpulan yang saya simpulkan dari makalah dan PPT yaitu materi yang kami sampaikan adalah dalam Al-Quran. Kata Tuhan dipakai untuk sebutan Tuhan selain Allah, seperti menyebut berhala, hawa nafsu, dan dewa. Namun kata Allah adalah sebutan khusus dan tidak dimiliki oleh kata lain selainnya. Karena hanya Tuhan yang Maha Esa yang wajib wujudnya itu yang berhak menyandang nama tersebut. Selainnya tiada, bahkan tidak boleh. Hanya Dia yang berhak memperoleh keagungan dan kesempurnaan mutlak, sebagainya tidak ada nama yang lebih agung dari namanya itu, karena kesempurnaan Allah itulah makna makhluknya tersebut. Manusia tidak mampu melihat wujud Allah, namun bukan berarti wujud Allah tidak ada. Justru Al-Quran mengisyaratkan kehadiran Tuhan dan dalam diri setiap insan. Dan hal tersebut merupakan fitrah atau bawaan manusia sejak asal kejadiannya. Wujud Tuhan dapat dibuktikan lewat ciptaannya, dan bukti wujud Tuhan juga dapat dibuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab dasar dari segala sebab. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan Islam adalah Allah Ahad, bermakna bahwa Allah Tuhan Esa dalam segala aspek dan tak pernah sekalipun mengandung pluralitas, baik di pluralitas maknawi sebagai mana yang ada dalam genus dan karakter, ataupun pluralitas yang real, sebagaimana yang nampak dalam dunia materi. Keesaan ini juga mengasihkan dan mensucikan Tuhan dari hal-hal yang mengindikasikan bahwa Tuhan memiliki bentuk, kualitas, kuantitas, warna, dan segala jenis gambaran akal yang mampu merusak kebersahajaan yang satu. Demikian juga Ahad mengindikasikan bahwa tak ada satupun yang menyamainya. Keesaan Allah dapat dibuktikan dengan 3 bagian pokok, yaitu kenyataan wujud yang nampak, rasa yang terdapat dalam jiwa manusia, dan dalil-dalil logika. Kenyataan wujud yang tampak Al-Quran menggunakan seluruh wujud sebagai bukti, khususnya keberadaan alam raya ini dengan segala isinya. Berkali-kali manusia diperintahkan untuk melakukan nazar pikir, serta berjalan di permukaan bumi guna melihat betapa alam raya berjalan di permukaan bumi ini tidak mungkin terwujud tanpa ada yang mewujudkannya. Mewujudkannya rasa yang terdapat dalam jiwa manusia yang selalu memiliki naluri mengharap, cemas, dan takut, karena kepada siapa lagi jiwa akan mengarah jika rasa takut atau harapan tidak lagi dapat dipenuhi oleh makhluk. Sedangkan harapan dan rasa takut manusia tidak pernah akan putus sementara pembuktian logika. Allah mengandaikan 2 Tuhan.
Secara logis hanya ada satu Tuhan. Apabila Tuhan lebih dari satu, maka hanya satu saja yang tampil sebagai yang pertama. Dan juga seandainya ada dua pencipta, maka akan kacau ciptaannya. Karena jika masing-masing pencipta menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang lain, maka kalau keduanya berkuasa, ciptaan pun akan kacau atau tidak akan mewujud. Kalau salah satu mengalah yang lain, maka yang kalah bukan Tuhan. Dan apabila mereka berdua bersepakat, maka itu merupakan bukti kebutuhan dan kelemahan mereka. Sehingga keduanya bukan Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin membutuhkan sesuatu dan lemah atas sesuatu. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.